Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 12 IPS 3. Mempresentasikan hasil tugas mata pelajaran PPKN dalam materi pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban. Di Indonesia terdapat lebih dari 32.000 siswa yang mengalami putus sekolah. Tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia dengan laju pembangunannya masih dihadapkan dengan masalah pendidikan yang berkaitan dengan kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. Nomor 1, kami menjawab ada karena di lingkungan sekitar kami pun banyak yang putus sekolah. Biasanya, akibat dari putus sekolah itu, mereka kekurangan biaya, dan orang tua terpaksa harus memutuskan sekolah anaknya. Apa kaitannya anak-anak yang putus sekolah tersebut dengan hak dan kewajiban warga negara untuk memperoleh pendidikan? Sebenarnya, Indonesia sudah merencanakan pendidikan menjadi hak dan kewajiban setiap warga negaranya. Hal ini terlihat jelas dalam bunyi pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, akan tetapi faktanya seperti yang dijelaskan di atas tadi, titik berat pembangunan hanya pada pembangun fisik semata. Pendidikan dasar berdasarkan Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional. Untuk mengetahui apakah peraturan undang-undang negara Indonesia sudah menjamin dan mengatur upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak setiap warga negaranya. Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang menjamin perlindungan hukum atas hak untuk memperoleh pendidikan. Maka di dalam alinea keempat ditulis bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari penggalan alinea keempat di atas, maka sejak saat dideklarasikannya kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dan Bung Hatta, maka Indonesia sudah bercita-cita untuk meningkatkan kecerdasan bangsanya. Kemudian diikuti pasal 31, yaitu tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan disusul dari pasal 31 setelah diamandemen, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dan pemerintahan wajib membiayainya. Akibat buruk atau dampak negatif dari anak putus sekolah, yang pertama, anak tidak memiliki tujuan hidup. Yang kedua, tidak memiliki cita-cita. Yang ketiga, anak menjadi malas. Yang keempat, kurangnya pengetahuan. Yang kelima, anak nakal karena pergaulan bebas. Yang keenam, kehilangan hidupnya. Yang ketujuh, menjadi frustasi. Apa faktor penyebab tentang anak-anak putus sekolah? Di antaranya adalah faktor lingkungan, rendahnya motivasi, dan pendapatan keluarga yang minim, sehingga anak tersebut menjadi putus sekolah. Dan minimnya pengetahuan tentang orang tua tentang pendidikan. Yang kami ajukan terkait masalah ini yaitu pertama, pemerintah dapat membebaskan biaya sekolah dengan memberikan bantuan pendidikan atau memberi beasiswa kepada orang yang tidak mampu sehingga dapat membantu kesehari-hariannya. Yang kedua, yaitu pemerintah dapat memberi subsidi buku pendidikan dan juga peralatan sekolah sehingga orang yang tidak mampu dapat memiliki perlengkapan sekolah yang lengkap. Yang ketiga,
yaitu pemerintah dapat membangun sekolah di daerah-daerah terpencil sehingga anak usia dasar dapat menjangkau tempat belajarnya. Yang keempat yaitu melakukan pengawasan terhadap dana untuk bantuan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Dan yang terakhir yang kelima yaitu bagi siswa yang tidak bisa masuk sekolah formal seperti TK, SD, SMP, dan SMA, siswa dapat memasuki sekolah kesetaraan atau sekolah non-formal yang diselenggarakan oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan harga yang terjangkau. Terima kasih.